Oke, selamat siang semuanya. Kali ini kita akan fokus belajar di arsir material. Kali ini kita gambar rautnya adalah furniture interior, fokusnya itu material interior. Tapi yang digambar nanti furniturnya simple aja, relatif simple. Dan hanya fokus ke komposisi beberapa furniture yang jadi satu, bukan ruang secara keseluruhan. Karena saya harapkan dari tugas ini rekan-rekan semua lebih fokus ke render atau arsir dari material itu sendiri. Belajar mempresentasikan uh, jenis material seperti itu ya. Oke, saat ini kita nanti cari referensi sendiri-sendiri. Kali ini saya akan menggambar dari foto referensi saya. Itu sebuah sofa. Kemarin seperti yang kita udah belajar sebelumnya, diterapkan lagi ya. Cara menggambar raut seperti itu. Sehingga tahu seberapa besar yang akan digambar. Nanti biar komposisinya nggak kegedean ataupun kekecilan. Gitu. Kenapa kok tipis? Karena biar nanti masih bisa ditambah-tambah. Kan seperti itu. Ini yang masih hard edges, lincip gitu kan. Kita jadikan lebih lunak garisnya seperti itu. Lalu ini ada papan di belakangnya, ada headboardnya. Dua blocking aja dulu ya. 3, 4, 5. Lalu di porsi yang berbeda. Ini sambil merasakan bentuk ya. Seperti itu. Lalu ada kain. Kain nanti kita dari materi tadi kita sudah belajar kalau ada dari menggambar kain itu berarti kan dia bertumbuhnya di sini. Lalu dari tumbuh ada yang jatuh. Kan? Lalu bertumbuh sini konsekuensinya gini. Jadi pasti kain yang jatuh itu dia mempunyai pertama bertumbuh di satu bidang, lalu ada tepi yang berubah. Ini sudutnya. Ini jadi garisnya tidak kelihatan ya karena kan tertutup oleh kain. Tapi kita hanya mengingat-ingat kalau oh ini di sini ada sesuatu di belakangnya. Seperti itu. Dari sini lalu jatuh ke sini. Kakinya pun jadi nggak kelihatan. Ada lipatan. Dari sini pun ketarik ke sini.
Nah, di depan masa ini ada meja. Proporsinya kita perhatikan ya. Kurang lebihnya segini. Segini bukan? Nah, lalu kita kira-kira proporsinya kan sedikit persegi, kotak. Gambarkan begini. Untuk kayunya kita nanti perlu mendetail daerah sini karena yang cukup berkarakter dia tidak rata seperti kubus begitu saja. Jadi kita develop pelan-pelan di daerah situ. Lalu kita lihat lagi karakter lainnya apa dari meja itu, yaitu lekukan kayu di sebelah sini yang seakan-akan membagi menjadi 3. Misalnya kalau rekan-rekan semuanya kesusahan dalam menangkap bentuknya, mencerna bentuknya, bisa pakai tips memicingkan mata sehingga bentuk apa yang terlihat ketika kita memicingkan mata. Sehingga kalau kita tidak memperhatikan detail-detail yang kecil, lalu detail apa yang masih tetap terlihat ketika kita memicingkan mata. Seperti misalnya ini terbagi seperti terbagi menjadi 3 bagian gitu ya. Gitu. Ini sepertinya mendekati mata kayu. Ini garis tepinya kalau dirasa-rasa sedikit seperti ini. Atau malah lebih ekstrim lagi ya. Seperti itu. Lalu seperti ini. Ini juga bisa juga tidak harus rata seperti ini. Bisa ada lekuk, sedikit lekuk-lekuk. Silahkan berkreasi. Nah, melalui latihan ini, saya ingin rekan-rekan bisa mulai merasakan tekstur. Jadi kurang lebih kalau misalnya nggak harus mencontoh, dan contoh pun belum tentu benar seperti apa yang kenyataan, itu hanya alat bantu untuk referensi. Kalau next time rekan-rekan sudah jadi desainer, bagaimana menggambarkan sebuah kualitas permukaan yang diinginkan atau menggambarkan merepresentasikan material yang ingin digunakan. Seperti itu ya. Ini lalu ada kaki mejanya. Ada kaki meja. Lalu ada lingkaran supaya nggak aneh. Kemarin kan sudah saya ajarkan cara membuat lengkung lingkaran ya. Jadi kalau misalnya kubusnya, ini kan sketsa kira-kira aja ya. Berarti kalau kayak gini, kan titik hilangnya semakin, berarti semakin ke tengah semakin lurus, semakin ke tepi dia miring gini ya. Jadi sekitar di sini titik hilangnya, sekitar situ. Jadi ada logika garisnya dari lurus gini ya, kalau ditarik garis lagi gitu. Jadi kalau misalnya benda ini, yang lingkaran ini ada di sekitar sini, betul nggak kalau saya tarik seperti itu? Lalu ada frame-nya di luar, kurang lebih dasarnya seperti itu. Dasar maksudnya alasnya dari seperti nampan itu ya, nampan bulat. Kita cari titik tengahnya, kita zoom ya. Bisa nggak ya zoom? Nggak bisa. Jadi dari sini ke sini pakai tips yang X itu ya. Tipis saja, tipis saja. Saya dapat titik tengahnya di sini. Lalu ini 4 titik tengah di sisinya.
Lalu kita buat ini. Semakin berlatih lagi membuat lengkung. Tipis saja dulu. Nah, cakep kan? Sesuai sama perspektif yang sudah ditentukan dalam gambar. Lalu, kalau misalnya kita mau bikin ketebalannya, berarti kan ini ditarik ke sini. Ini ada ketebalan segini, berarti kurang lebihnya dia seperti ini tarik sini. Ketinggian yang sama ya, dinaikkan. Gitu. Lalu bisa kita, ya mau dibiarin aja bisa, mau dihapus juga bisa. Jadi di sini naik tadi ya. Seperti itu. Lalu ada lingkaran-lingkaran lagi. Ada apa nih? Ini karena bentuknya irregular, jadi nggak apa-apa sih, nggak harus pakai perspektif yang ini ya. Tambahannya, hiasannya. Kesan saja yang ditangkap, kesannya seperti apa. Oh, aneh tapi. Maaf ya. Nah, pakai feeling. Oke. Oke, semakin berbentuk. Gitu. Lalu ada apa lagi? Ada pot, kurang lebih di daerah sini. Tadi tarik lagi sesuai perspektif. Ya, berhubung kalau saya sih tinggal gini ya. Lalu ini, nah, kurang lebihnya seperti ini. Ada daun tanaman dalam rumah ya. Oke. Ada lagi ornamen elemen lainnya nih. Belajar lagi bikin lingkaran. Seperti itu. Lalu apa ini kurang jelas di dalamnya? Oke. Ada coaster. Detailing bisa nanti ya. Gitu. Dari ini, dari sini, dari sini. Ini ada sini. Ini
Ini kan kalau dilihat lebih detailnya, misalnya ada jeda biar lebih menarik. Nah, ada jeda seperti ini. Lebih gelap. Mulai lebih terbentuk kan teksturnya. Seperti ada makrame di sini. Kita bikin bentuk yang irregular. Lalu yang dominan kan ininya. Dan bertumbuh ke satu titik. Itu ya. Lalu ada ranting-ranting. Kita gambar arahnya dulu. Tinggal kita pertegas lagi garisnya. Di antaranya ada variasi lebih kecil, lebih pendek. Kurang lebihnya seperti itu. Gak usah deh. Nih ya. Oke. Gitu ya. Lalu ada apa lagi yang lebih berkarakter? Oh, ini pasti kan ada ketebalan. Ya biar dia nggak flat aja, tunjukkan kalau itu panel. Mulai bentuk. Lalu ada karpet di sini. Seberapa? Ya kurang lebih segini kan. Ini berhubung yang sisi sini nggak kelihatan, bisa mungkin kita putus segini aja ya. Gitu. Lalu sebelum kita bikin tekstur lantainya, kita buat detail-detail lainnya dulu aja. Seperti misalnya di sini ada apa lagi ya? Ada pampas. Kan satu titik hilang nih.
Nah, lihat developmentnya tadi ya, dari sini titiknya, frame luarnya kan, bagi dapat crossnya. Ini, udah mulai lancar kan? Lalu bikin pot di dalam kotak. Kotaknya kurang tinggi proporsinya, kan bisa ditambahin, masih tipis gitu ya. Lalu ada meja setinggi ini, side table-nya setinggi ini, lalu gini, seberapa, segini mungkin ya. Cari apa? Cari cross lagi, tekan di sini. Nice, isn't it? Men kan? Kasih ketebalan dikit. Lalu itu ada yang di dalam pot ini nolina. Nolina itu ada tanaman yang dia akarnya gini, kayak apa ya, kayak bola. Lalu dia ada ke atas gini strukturnya. Lalu daunnya lebih gini. Ini kaki mejanya. Lalu ada ini case apa ya, kayak tadinya dia peti lalu jadi storage atau untuk tempat naruh-naruh barang kayaknya. Kayaknya kelebaran deh, tipis aja kayaknya. Oke, ke perspektif, tarik lagi. Gitu ya, sampai bawah tapi kan nggak kelihatan. Kasih ketebalan, biasanya dia ada, kalau peti tuh ada frame-nya gini kan, detailingnya. Ayo mulai jalan. Nah, ini bisa di sini. Lalu dapat dari sini. Nah, ada ketebalan kan? Tuh, dalamnya apa ya, nggak kelihatan. Dalamnya sesuatu bulat-bulat gitu kan. Saya mau ngarang kasih mesin ketik. Lalu teksturnya gambar dikit-dikit. Nah, kalau kayu kan nggak rata ya, dia ada ketebalan dikit.
gitu. Ceritanya kan agak pisah, maksudnya dari bilah-bilah yang berbeda kan. Lalu, lupa gambar tassel. Ini tasselnya kan kita bikin seperti ini dulu. Lalu di pinggirnya nanti pasti ada detail seperti ini. Apa ya, seperti finishing tepinya kan ada seperti rajut. Sampai ke pinggir sini. Ini bantalnya belum kita bikin ya. Dia kan nekuk ke sini, tapi ini dengan timbul.
Untuk arsir kainnya, garisnya hanya jelas di bagian yang ini ya, bagian lembah dari tekuannya itu. Jadi kalau misalnya ini ada lekuk, sini kan bagian terang, yang bagian highlight biarkan saja putih seperti itu. Lalu seperti yang kita sudah praktekkan di arsir pita, yang di dekat lekukan itu gelap. Itu. Ini bisa transisinya bisa menggunakan bisa agak ngambang ya, sehingga lebih halus seperti itu. Karena kan tumpuannya di daerah sini, jadi banyak garis yang seperti ini. Apalagi ketindian ini kan, ketindian cushion, maka alurnya mendekati bagian yang menekan, maka akan lebih gelap, maka tercipta tekuan-tekuan seperti ini, yang dimana daerah itu lebih gelap. Jadi ada bukit, ada jurang, bagian gitu ya. Nah, mulai tercipta kerutan di situ. Ini tumpuannya di sini kan, jadi ada ini. Bisa dimulai dari bidang yang gelap dulu, maksudnya di arsir lebar dulu, baru bagian yang lebih gelap ditumpu lagi. Jadi sistem sedikit seperti cross hatching. Ini kan di belakang, ini adalah bagian yang terkena cahaya ini. Lalu ini kan bagian lebih gelap. Ini mendekati tekuan, dia bisa seperti ini garisnya. Setelah ada ini kan, ini terkena berat dari kain itu sendiri. Di sini bisa lebih gelap. Tercipta apa tadi? Diapers fold. Kalau ini yang jatuh tadi seperti pipa, pipe fold tadi ya. Gitu. Ini ada tekuan. Yang terang yang mana? Yang ini kan. Ini lebih gelap. Halus saja. Nah. Jadi develop ininya pelan-pelan. Untuk awalan sambil belajar, sambil dirasakan.
Ini misalnya saya bikin tekuan, jadi dia di sini gelap. Bisa arsirnya gini kalau mau, sambil ngambang. Nah, pelan-pelan kita bangun pelan-pelan gelap terangnya. Ini ada yang timbul, berarti sini lebih gelap kan, untuk nge-push tampilan yang depan. Ini gimana tuh? Ini lebih gelap. Ini saya coba seperti apa, fold yang waktu lipatan kalau dia jatuh ya, jadi ada kayak S-nya gitu. Tapi pasti dia kan ada ini nyambung di sini. Tuh. Kita bikin lagi yang bagus. Bikin ke sini sih.
Jadi ini karena bantalnya nggak apa luwes ya, dia ketekuk di sini. Lalu terciptalah lekuan-lekuan bantalnya itu. Di sini ada bantal lain. Lalu ada lekuan seperti ini. Baca dari referensi dulu ya. Maka di sini arsirnya lebih gelap, jatuhnya kan di sini. Cahayanya kan dari sini. Jadi garis batas bayangannya tegas. Jadi bayangannya cukup pekat. Itu tekstur bulunya. Kita bisa buat dari tekstur bulunya, kita bisa buat dari tepi ya. Dibuat dulu garis tipisnya. Karena apa? Karena sebenarnya kalau bulu itu yang kita gambar adalah bayangannya. Jadi ini batas terluarnya yang kita arsir, bukan bulunya, tetapi yang berbatasan dengan bulunya. Kelihatan nggak? Jadi kan yang kelihatan tepinya kan, gitu. Lalu kita di sini kan, kalau ini kan dekat, jadi dia bayangan ke kain ya, bayangannya diterima kain ini. Jadi tegas. Tetapi kalau yang ke arah sini lebih tipis-tipis saja.
ada kalanya dipertebal, seperti kan ada kayak klam tuh mengumpul jadi satu ya, gembel gitu loh kalau bulu, ada kayak gini gitu. Habis ya, gitu. Lalu kalau dicerna, lalu kalau lalu kalau dicerna dari bentuknya, eh dari contoh kita kan ini yang terkena highlight, karena ini kan kayak bulat, bulat satu, bulat dua, lalu ini ada timbul di sini, ini lalu ini ada lembahnya, bagian yang lembah. Kita bisa gambarkan ya. Ya arsirnya kayak arsir bulunya ini, tapi gelapnya pakai seperti bulu satuan gitu. Nah, seperti itu. Lalu ini ada tadi yang kita highlight, yang kita render gelap adalah bagian negatifnya. Bisa di bagian terang kita detail gembelnya tadi. Kan alurnya berarti gini. Kalau dibikin full layer. Di develop pelan-pelan kan ada gini ya. Lalu yang di hitam-hitam adalah bagian, lalu bagian yang di hitam-hitam adalah bagian gelapnya. Ini kan bantal. Cita-citanya. Kan cahaya datang dari sini. Gitu. Itu contoh yang untuk bulu.
Bisa juga karena kan cahayanya arahnya dari sini kan. Dibuat gelap aja dulu bisa. Kayak udah dikasih dasar. Lekuknya mana yang bakal gelap gitu loh. Misalnya gitu. Lalu menyesuaikan ini tekstur kayu kan cukup random. Jadi konsepnya seperti mengerjakan eh, bayangan benda tiga dimensi kan. Jadi kalau arahnya dari sini, yang membelakangi ya gelap. Cuman kalau ada teksturnya kan ada serat-serat bentuk-bentuk organisnya ya kalau kayu kan. Jadi bisa di tekstur seperti ini. Boleh bisa?